Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku sekalian. Kapanpun kalian menyaksikan video ajar ini, ya saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah, sehingga kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman ya, sehingga kita dapat belajar seperti biasanya dan kita harapkan kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti keadaan normal kembali tentunya tanpa langsung bertemu. Itu sangat mengurangi nilai silaturahmi kita ya anak-anakku sekalian. Baiklah, materi berikutnya adalah teknik dasar memasak. Ya, teknik dasar memasak ini penting ya kalian ketahui. Teknik memasak itu dasar memasak itu ada 3, yaitu membakar, memanggang, kemudian merebus, kemudian juga terakhir adalah menggoreng. Ya, untuk pertama kali itu teknik dasar memasak pertama yaitu membakar. Ya, membakar. Saya harapkan kalian nanti dalam untuk merapikan catatan ya, teknik dasar memasak itu ada 3 tadi saya ulang ya, membakar, memanggang, kemudian merebus ataupun dan satu menggoreng ya. Itu saya harapkan kalian melengkapi catatan kalian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk membakar dulu ya. Membakar adalah memasak bahan makanan dalam oven atau pan pembakaran sampai matang dan kuning kecoklatan. Sebenarnya membakar atau ya membanggang itu ada alatnya macam-macam ya. Oven, pan, kemudian medianya juga banyak. Ada arang batok, ada arang kayu, ada juga dengan batu panas ya. Ya, salah satu adalah baking ya. Baking, grilling, toasted, smoking, roasting, broiling, dan barbecue. Yang pertama baking ya, pasti kalian tahu lah kalau baking itu sangat familiar ya di telinga kalian, itu teknik memanggang ya, paling tua ya. Ini memanfaatkan panas untuk membuat makanan matang sempurna. Ini teknik ini digunakan untuk kue, roti ya, kue kering ya. Kemudian alat yang digunakan jenis oven. Nah, ini di oven ini menyalurkan energi panas ya, uap panas untuk membuat makanan tersebut matang. Nah, kalau di oven, itu oven sendiri tuh banyak jenisnya ya. Ada kalau di rumah kalian biasanya kalau ini oven yang tradisional yang lama punya tuh oven tangkring. Ya, oven tangkring itu ada oven tangkring biasa, ada oven tangkring untuk api atas api bawah. Ada oven api atas api bawah. Ini oven api atas bawah itu gunanya untuk seperti kayak beberapa kue itu kue lapis legit itu membutuhkan api atas maupun api bawah seperti itu. Kalau kue kering hanya membutuhkan api bawah saja. Oven yang sekarang tuh listrik ya. Beda ya, oven dengan microwave berbeda ya. Itu jenis untuk memanggang. Kemudian tekstur yang dihasilkan dari oven dengan pan itu juga berbeda ya. Memang sama-sama di uap panas, tapi dengan oven kan itu benar-benar tertutup ya. Uapnya tuh suhu panasnya itu tidak kemana-mana. Energi panas yang dihasilkan. Berbeda kalau dengan pan. Pan itu kan uap panasnya yang dari bawah saja tapi menguap ke atas. Seperti itu. Ya. Kemudian grilling. Nah, ini teknik memanggang untuk bakar-bakaran. Nah, biasanya kalian bakar sate yang tradisional tuh grilling ini bisa menggunakan ada arang batok, ada arang kayu. Nah, perbedaannya itu kalau arang batok itu memiliki teknik panas yang sangat lebih besar dibanding kayu. Cuman energi yang dihasilkan memang lebih panas, tapi bahan bakarnya juga si batok itu lebih cepat habis dibanding dengan arang. Kalau arang itu memang lebih lama karena panas yang dihasilkan tuh lebih cepat batok ya. Kalian lihat masakan Padang tiap pagi pasti selalu bakar batok, dan besok lagi kalau mau bakar ikan pasti dari batok kelapa. Nah, karena memang cepat habis karena dia energi panas yang dihasilkan dan cepat matang. Beda kalau dengan arang kayu itu lebih lama seperti itu. Ya. Ini banyak makanan yang jenis menggunakan grilling.
teknik memanggang barbecue dan juga jenis seperti sate ya. Kemudian toasted. Nah, toasted ini biasanya memanggang dengan suhu rendah. Ya, lebih sering digunakan untuk membuat roti panggang ya. Ada alatnya ya. Kemudian masak dengan api sedang dan bisa disetel ya. Kamu juga bisa menggunakan oven atau wajan untuk memanggang. Sesuai dengan selera sih untuk coklatnya ya. Mendapatkan matang yang sempurna. Gitu. Kemudian broiling, ini memberikan radiasi panas secara langsung pada makanan. Ini berbeda dengan baking ya. Suhunya tuh lebih tinggi daripada roasting. Nanti kita bahas roasting dulunya ya. Ini ikan, unggas, daging. Ini suhu untuk broiling tuh sangat tinggi. Kamu bisa menggunakan alat seperti salamander. Nanti kamu kalau mau tahu tentang salamander, salamander itu apa sih? Coba kamu browsing salamander itu apa ya. Kemudian ada roasted atau roasting. Nah, ini adalah teknik memanggang menggunakan aluminium foil ya untuk memanas masakan. Ya dimasukkan tuh misalnya si ayam, daging ya itu dimasukkan ke dalam aluminium foil sekalian sama bumbunya ya dimasukkan. Kemudian jadi matang si bumbu tersebut tuh lebih meresap ke dalam daging tersebut itu untuk roasted dan si minyak panasnya juga ya minyak dihasilkan dari daging maupun ayam tersebut maupun ikan tersebut itu lebih turun gitu ya jadi hasilnya itu lebih kering jadi lebih rasanya tuh lebih kuat karena bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya tuh ini biasanya untuk yang tebal-tebal ya yang seperti ayam atau kalkun seperti itu ya. Kemudian ada barbecue. Nah, ini sebenarnya barbecue ini adalah sebenarnya saus ya. Ciri khas dari saus untuk melumuri makanan yang akan dipanggang. Biasanya kalau di situ ada sapi barbecue, tulisannya BBQ ya. Sebenarnya itu lebih ke saus aja sih ya untuk. Nah, tadi itu menggunakan arang, jadi nggak pakai oven. Ya, itu bedanya. Nah, eh, ini hasil daging itu bentuknya beda-beda ya. Kalau dengan grill, baking, dengan barbecue, ya itu hasil berbeda dengan hasil tekstur dagingnya. Ya. Kemudian smoking. Ini kita kelas 10 pernah membahasnya yaitu pengasapan. Ini teknik yang sangat tradisional ya. Yaitu ikan asap, daging asap ini masaknya sangat lama. Jadi yang dipakai itu hanya asapnya saja ya, bukan dari apinya. Nah, ini jenis kayunya berbeda ya dengan jenis kayu yang biasa. Biasanya pakai kayu nangka. Karena kenapa kayu nangka itu kan wangi ya. Jadi itu tidak membuat si dagingnya atau ikannya itu ayamnya itu bau perangus gitu. Jadi ini memang disediakan khusus untuk jadi agak rapat kemudian dibakar ya. Nah, jadi kayunya itu sangat lama ya, sangat lama itu menghasilkan asap ya sampai 12 jam. Jadi lama masaknya. Jadi si makanan tersebut, daging tersebut atau ikan tersebut digantung. Nah, itu dibiarkan di tempat yang tertutup. Jadi asapnya itu nggak kemana-mana. Jadi apa asap dari hasil bakaran kayu tersebut itu untuk pengasapan dari proses daging makanan itu tersebut gitu ya. Nah, saya harapkan dari berbagai penjelasan yang telah saya berikan ini cukup dipahami ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.